Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 8 saham ya. Saham ini bisa kita pantau pada perdagangan pada hari Kamis besok tanggal 16 Mei tahun 2024. Sebelum saya mereview beberapa saham tadi, saya akan coba mereview pergerakan ISG pada hari ini. Oke. ISG berhasil menembus area EMA 20 ya, teman-teman ya. Oke, EMA 20 saat ini merupakan area support. ISG berhasil menguat 1,36%. Dan kalau misalkan ISG bertahan di atas garis EMA 20 ini, maka pergerakan ISG berpotensi akan melanjutkan kenaikannya ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, di sini ada saham dengan kode Antam ya teman-teman ya. Oke, Antam ini hari ini berhasil menguat 2,62%. Penguatan harga dari saham Antam ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini menarik ya teman-teman ya. Dia berpotensi akan menguji area resisten EMA 20 di harga kisaran 1620. Saat ini Antam masih ada di area supportnya, di area EMA 5 ya teman-teman ya. Area support yang masih bisa diperhatikan yaitu di area harga kisaran 1530 hingga 1545-an teman-teman ya. Selama pergerakan saham Antam ini masih bertahan di atas garis MA5, maka Antam masih berpotensi dia akan menguat dengan menguji area resisten MA 20 di harga kisaran 1625-an. Oke, next kemudian ada saham kode BBRI. Oke, BBRI juga berhasil menguat 1,9% ya teman-teman ya. Oke, kalau kita perhatikan dia berhasil ditutup di atas garis MA5. Ini MA5 saat ini merupakan area support paling dekat. Di selama pergerakan saham BBRI ini masih bertahan di atas garis MA5, maka dia berpotensi akan menguat dan menguji area resisten di garis MA 20 di harga kisaran 5.000 ya teman-teman ya. Saat ini BBRI masih ada di area support di MA5. Oke, jadi masih cukup menarik. Mudah-mudahan BBRI pada hari Kamis besok berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham kode ACS. Oke, untuk ACS juga berhasil menguat ya, dia 2,34. Dia saat ini ada di area MA5. Jadi kalau misalkan kita perhatikan dia berhasil menembus dan ditutup di atas area MA5. Ini menandakan bahwa MA5 ini merupakan area support, dan kalau misalkan saham ACS ini berhasil bertahan di atas garis MA5 atau bertahan di atas harga 860, maka dia berpotensi akan menguat dan target kenaikannya di area resisten di garis MA 20 di harga 915-an ya teman-teman ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia gagal bertahan di atas garis MA5 atau misalkan besok dia di YouTube di bawah garis MA5, maka pergerakan saham ACS berpeluang dia akan kembali turun ya teman-teman ya. Dan support yang nantinya yang berpotensi akan diuji kembali yakni di area support MA 200 di harga kisaran 790. Oke, next kemudian ada saham kode TINS. Oke, untuk TINS juga menarik ya. Dia berhasil breakout dari garis MA 20. Hari ini dia menguat 4,97% di harga penutupan di 950. Penguatan harga dari saham TINS ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Mudah-mudahan pada hari Kamis besok dia berhasil menguat dan target kenaikannya di area resisten di harga 1020 hingga 1050 ya teman-teman ya untuk pergerakan saham TINS. Selama pergerakan saham TINS masih bertahan di atas garis MA 20, maka saham ini berpotensi akan menguat kembali. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia gagal bertahan di atas garis MA 20 atau gagal bertahan di atas harga 930, maka dia berpotensi akan turun ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham kode MAHA. Oke, untuk MAHA juga ini secara teknikal dia bergerak naik ya teman-teman ya. Dia juga berada di atas garis MA 20 dan MA5 merupakan area support paling dekat untuk saham MAHA. Oke, target kenaikannya di area harga kisaran 250. Kalau kita perhatikan kenaikan harga dari saham MAHA ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, ada resisten terdekat ya teman-teman ya di 232. Ini kalau misalkan 232 berhasil tembus, dia berpotensi menguat. Namun sebaliknya, kalau 232 ini susah untuk ditembus, dia berpotensi akan turun teman-teman ya untuk MAHA. Oke, next kemudian ada saham kode Brand. Oke, Brand hari ini menguat tinggi ya, dia 7,55%. Di harga penutupan di 9.975. Penguatan dari saham Brand ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, ini kalau kita perhatikan Brand ini sudah ada di area ATH-nya ya teman-teman ya, di harga 10.450. Jadi kalau misalkan teman-teman memutuskan ingin beli di saham ini, teman-teman juga harus mempertimbangkan jumlah lotnya ya teman-teman ya. Karena kalau dia gagal menembus area 10.450, maka saham Brand ini berpeluang akan turun. Namun sebaliknya, kalau misalkan besok dia berhasil close di atas harga 10.450, maka Brand akan mencapai ATH yang baru ya teman-teman ya.
Ini kalau kita lihat di candlestick di time frame monthly, ini dia udah ada di atas ya teman ya teman-temannya di area ATH. Oke, jadi tetap hati-hati untuk saham brand. Oke, next kemudian ada saham kode Adaro. Oke. Oke, untuk Adaro dia koreksi ya, dia minus 1,74% di harga penutupan di 2830. Oke. Area support MA20 ini berpotensi akan diuji kembali oleh Adaro. Jadi kalau misalkan Adaro ini besok berhasil mantul dari area 2760 atau di area support garis MA20, maka Adaro berpeluang akan menguat kembali. Namun sebaliknya kalau misalkan dia jebol, maka Adaro berpeluang akan turun ya teman-teman ya. Kita bisa lihat besok mudah-mudahan hari Kamis atau Jumat Adaro berhasil mantul ya dari area support MA20 ini. Jadi kalau misalkan dia berhasil mantul dari area support MA20, bagi teman-teman yang ingin entry di saham Adaro bisa dipertimbangkan untuk entry kembali. Oke, next kemudian ada saham kode cuan. Oke. Oke, untuk cuan hari ini menguat ya 6,8%. Dia penguatan harga dari saham cuan ini juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Dia menguat 6,8%, berada di atas garis support MA5. Area resistance terdekat di area harga kisaran 8.040-an teman-teman ya. Kalau misalkan 8.040 berhasil ditembus, maka resistance selanjutnya di area harga kisaran 9.500 teman-teman ya. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.